Perekonomian Indonesia masih mampu mencatatkan pertumbuhan di atas 5%. Nilai investasi pun terus meningkat hingga mencapai ribuan triliun rupiah. Namun, di balik capaian tersebut, jumlah pekerja yang kehilangan mata pencaharian justru terus bertambah setiap tahunnya. Kondisi ini memunculkan paradoks yang menjadi perhatian publik. Pertumbuhan ekonomi dinilai belum mampu diiringi dengan penciptaan lapangan kerja dalam jumlah yang memadai. Sebaliknya, gelombang pemutusan hubungan kerja masih terjadi di berbagai sektor, mulai dari industri manufaktur, tekstil, alas kaki, elektronik, hingga retail dan ekonomi digital. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 88.830 pekerja mengalami PHK sepanjang 2025. Sementara pada periode Januari hingga Mei 2026, sebanyak 23.470 pekerja kembali kehilangan pekerjaan. Secara kumulatif, sejak 2023, sedikitnya 254.809 pekerja terdampak PHK dalam kurun waktu sekitar 3,5 tahun terakhir. Baik pemirsa, kita langsung saja menanyakan hal ini dengan Timbul Siregar selaku pengamat ketenagakerjaan. Halo, selamat siang Pak Timbul, apa kabar? Baik-baik Mbak, selamat siang. Baik Pak Timbul, kita langsung ke pembahasan hari ini Pak Timbul. Ini pemerintah terus mencatatkan bahwa ada pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29%. Tapi di satu sisi justru ini PHK terus tinggi dan naik secara signifikan. Kalau menurut Anda, ini bukankah seharusnya pertumbuhan ekonomi ini juga turut dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja? Seperti apa menurut Anda Pak Timbul? Ya, kalau baca data pemerintah kan di semester 1 kan ada sebesar 1.010 triliun realisasi investasi dengan membuka 1,44 juta lapangan kerja. Nah, kalau kita kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang kemarin dan sekarang itu kan juga masih ditopang oleh konsumsi oleh government spending ya. Nah, tentunya ini juga yang kita perhatikan bahwa lapangan kerja yang terbuka ini banyak diisi oleh lapangan kerja informal. Dan kedua, lapangan kerja yang terbuka ini kan juga kebanyakan padat modal. Yang memang kita masih banyak SDM kita tuh di SMP ke bawah ya, yang memang masih sangat membutuhkan lapangan kerja yang padat karya. Nah tentunya pertumbuhan ekonomi yang dikatakan pemerintah menurut saya berkualitas kalau dia membuka lapangan kerja formal dan bisa menyerap lebih banyak lapangan kerja. Tapi kan faktanya tadi lapangan kerja yang dibuka lebih banyak di sektor informal, kedua di padat modal. Kalau kita perhatikan sektor misalnya data center ya, itu realisasi investasi cukup banyak di situ, di urutan kedua yang memang data itu padat modal. Nah, jadi tenaga kerja juga sedikit ya yang dibutuhkan. Nah, jadi kembali bahwa sebenarnya harusnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi dan pertumbuhan investasi itu yang lebih berkualitas membuka lapangan kerja lebih banyak gitu ya. Sehingga misalnya sektor manufaktur gitu ya. Nah tentunya ini yang bisa nanti sektor-sektor manufaktur di padat karya, tekstil, alas kaki dan sebagainya yang memang bisa lebih banyak diisi nanti oleh SDM kita. Karena tadi saya bilang bahwa SDM kita kan lebih mayoritas 53% itu adalah lulusan SMP ke bawah dengan yang relatif banyak unskill dan sebagainya. Nah kembali kita diperhadapkan pada bagaimana lapangan kerja diciptakan lebih banyak, SDM-nya siap gitu. Dan tentunya kalau menurut saya kita jangan juga berorientasi hanya membuka lapangan kerja, tapi bagaimana lapangan kerja yang ada saat ini bisa dipertahankan, khususnya yang padat karya tadi, yang tekstil, alas kaki, produk tekstil ya, yang itu kan bagian dari penopang lapangan kerja kita ya, manufaktur itu ya, itu penopang utama kita. Nah tentunya kalau membaca data produk PMI ya, Product Manager Index manufaktur kita, itu kan di bulan Juni 46,9 artinya masih di bawah 50 yang
tentunya itu artinya ada kontraksi, ada penurunan produksi, ada sektor manufaktur melambat lah istilahnya. Nah, melambat itu kan juga dikaitkan dengan potensi mengakibatkan terjadinya PHK. Makanya menurut saya sih pemerintah harus terus berjuang bagaimana sekeras tenaga untuk membuka lapangan kerja yang benar-benar bisa diisi oleh angkatan kerja kita yang memang tadi struktur angkatan kerja kita banyak didominasi oleh lulusan SMP ke bawah. Nah, terus kemudian juga utamakan juga lapangan kerja yang dibuka itu untuk anak-anak muda. Ya, anak-anak muda kita ya, usia 18 sampai 24 tahun itu penganggurannya di atas 16%, 16,7%. Sementara kan rata-rata normalnya, rata-rata secara umum, pengangguran kita kan 4,8%. Nah, anak-anak muda kita ini kan relatif yang sangat berharap lulus sekolah bisa kerja. Tapi kan lapangan kerja itu tidak terbuka sehingga pengangguran lebih banyak di situ tuh di usia muda. Nah, kalau usia muda ini kan juga punya resiko kalau mereka nggak bekerja, mereka nganggur, sementara mereka sangat berat. Nah, potensi terjadinya, mohon maaf ya, misalnya ada masalah sosial, kriminal, dan sebagainya yang mengakibatkan menjadi masalah ke depannya lagi kan gitu. Nah, oleh sebab itu pemerintah memang ya ada upaya untuk melakukan proses skill up ya, pemagangan nasional gitu ya. Tapi jangan juga hanya untuk lulusan universitas yang 1 tahun itu ya, tapi juga bagaimana lulusan SMA, pemagangan nasional itu menurut saya baik, tetapi juga harus benar-benar diisi untuk sektor-sektor yang dibutuhkan saat ini. Ya kalau diharapkan kalau 1,4 berarti 2,8 dalam 1 tahun ya, 2 semester. Nah, sementara kan kita punya kebutuhan angkatan kerja kita yang tumbuh aja 2-3 juta. Jadi angkatan kerja yang tumbuh saja itu belum bisa dipenuhi, apalagi yang korban-korban PHK. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan menurut saya kita defisit angkatan kerja juga lagi. Nah, jadi kalau janjinya Pak Presiden dan Wapres 19 juta dibagi 5, 4 juta lah kira-kira harusnya. Tapi kalau kita lihat di semester 1 dan peluangnya di semester 2 itu kan 1,4, kalaupun dikalikan 2,8 belum sampai ke 3 juta gitu ya. Nah, ini yang artinya kita juga diperhadapkan pada jumlah dan sektor yang akan dibuka seperti itu. Oke, baik. Pak Timbul, berbicara tentang upaya dari pemerintah, ini pemerintah juga sudah melakukan berbagai efektivitas bahwa salah satunya adalah program pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin mendapatkan lapangan pekerjaan. Menurut Anda, apakah upaya ini sudah membantu? Ya, jadi memang kalau kita lihat kan Pak Menteri juga sudah melaporkan ada proses pemagangan nasional yang bagaimana perusahaan-perusahaan bisa menerima tapi uang sakunya dari pemerintah kan gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan kan hanya 30% yang terserap oleh industri. Nah, sekarang dia menaikkan lagi 150.000. Nah, tinggal sekarang kan gini, jangan sampai yang dimagangkan dengan biaya triliunan, ya sekitar 4 triliun itu nanti juga hanya terserap sedikit, yang 30% itu gitu. Nah, ini kan juga sekarang bagaimana proses skill up itu pemagangan nasional harus sungguh-sungguh juga diikuti. Yang lebih utama adalah pembukaan lapangan kerja, sehingga skillnya ada, lapangan kerjanya ada. Nah, kalau kita hanya berharap dari perusahaan yang melakukan pemagangan, ternyata mereka juga terbatas merekrutnya, kan juga artinya yang sudah dimagangkan ini ya nganggur lagi gitu. Artinya kita hanya memberikan kesempatan bekerja sekian bulan saja, tapi setelah itu stop. Ya karena nggak dibutuhkan. Nah, kita lebih mendorong juga kepada SDM-nya sudah dipenuhi, sudah ditingkatkan, tapi bagaimana dengan pembukaan lapangan kerjanya sehingga mereka bisa bekerja gitu. Jangan sampai pemagangan hanya sekedar pemagangan, tapi uang yang keluar banyak, tapi tidak bisa membuka untuk mereka. Seperti itu. Jadi banyak faktor lah yang memang harus dikerjakan ya. Misalnya bagaimana juga meyakinkan dunia luar untuk masuk ke Indonesia, dan Indonesia juga harus bisa membereskan segala persoalan gitu ya, soal korupsinya, soal persoalan suplai bahan baku, suplai energinya gitu ya, ada
kebutuhan terhadap gas, kebutuhan terhadap listrik dan sebagainya. Demikian juga terkait dengan suku bunga yang sekarang 5,75% kan artinya bunga pinjaman akan semakin besar gitu ya. Nah ini juga kan tidak menarik. Bagaimana juga terkait dengan tadi kurs rupiah juga ya, membeli bahan baku sehingga dia lebih banyak keluar rupiahnya sehingga harga bisa naik. Nah inflasi juga ini kan juga harus dikendalikan supaya pengendalian ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, karena di tengah kondisi permintaan menurun baik dari luar negeri ya karena perang dan kemudian juga permintaan di dalam lokal ini juga menurun ya, artinya ini juga menjadi potensi mengancam sektor industri kita gitu ya. Khususnya memang yang kita dorong terus lebih baik itu manufaktur gitu ya. Yang kita harapkan itu kan sektor padat karya gitu. Baik, baik Pak Timbul, ternyata ini banyak sekali PR yang harus dilakukan ya oleh pemerintah Indonesia juga harus menciptakan lapangan pekerjaan agar PHK juga tidak semakin tinggi. Dan sayangnya waktu kita terbatas Pak Timbul, nanti kita akan lanjutkan di lain waktu. Selamat siang Pak Timbul, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pemirsa, atap asbes masih menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia karena harganya yang murah, bobotnya ringan, dan mudah dipasang. Namun di balik kepraktisannya, bahan ini menyimpan ancaman serius bagi kesehatan penghuni rumah. Usai jeda kita akan membahasnya bersama Diki Budiman selaku pakar keamanan dan kesehatan global dari Griffith University dan Universitas Yarsi. Tetap di Halo Indonesia.